Ding. Saya melihat Qin Yichen di palu di bawah palu. Terkadang kuat dan tangguh, kadang ringan seperti master. Terlepas dari suara palu yang dipalu, Tujiner merasa lebih manis. Apa yang membuat mata rubah Tujiner lebih mulia adalah bahwa ketika sosok ramping ini mengayunkan palu, ia tidak dapat menemukan ketipisan dan ketipisan yang biasa, tetapi menunjukkan pantai yang tinggi. Selain itu, Qin Yichen tampaknya menjadi palu di tangannya, tetapi pada saat yang sama ia memahatnya lagi dan lagi. Tetapi itu membuat Tujiner tidak tahu apakah itu ilusi atau bagaimana, tetapi hanya merasa. Yang pertama tidak hanya memegang palu, tetapi pisau. Pisau yang pernah membantai lebih dari 10.000 setan iblis. Bahkan dengan suara memahat, Tujiner mampu melewati suara kilang, dan pemandangan ketika tuan muda itu membantai lebih dari 10.000 dewa dan iblis. Suara emas dan besi nampak tenggelam ke dalam pedang campuran para dewa dan setan. Setelah kamu dipegang oleh tuanmu, aku bisa membantai dan tuan lainnya, dan sekarang hanya ada satu senjata sisa, dan aku ingin mengubah langit. Ledakan. Di kanan dan salah. Suara tumpul seperti petir menggelegar, membuat ekor rubah Tujin bergetar. Gambar di depannya tiba-tiba berubah. Qin Yichen masih memegang pisau, tetapi pembantaian digantikan oleh ayah dan kaisar para dewa dan dewa, yaitu, menempa para dewa dan setan ini. Sama seperti, pedang ini 10%, sekarang saatnya untuk membunuh kaisar dewa. Ini, prajurit kekaisaran. Kubah pengadilan Demon Litu, Tu Tianshu dan Jin Rui berdiri di belakang Litu, dan ketika dia mendengar suara keras yang membuat dunia bergetar, wajahnya tiba-tiba berubah. Ini, indikasi kehadiran tentara kekaisaran. Mata Tu Tianshu yang jelas terbuka lagi, meskipun mata Litu tertutup rapat, tetapi dia tidak menghentikan 9 murid sejati lainnya. Salah satunya adalah bahwa kekuatan mereka ditempatkan di sini, dan mereka semua tercerahkan mereka dapat menilai kekuatan pisau ini dengan suara memalu dan memahat selama kilang. Kedua, apakah mereka cenderung berbicara omong kosong? Prajurit kaisar lahir, saudara Qin, sebenarnya bisa memalsukan prajurit kaisar. Tentara kekaisaran, seperti namanya, sudah cukup untuk membuat prajurit kaisar dewa. Pisau ajaib yang sebelumnya dilebur oleh Qin Yichen, meskipun juga disempurnakan oleh kaisar iblis-iblis kaisar, masih jauh dari tingkat prajurit kekaisaran. Ada hubungan kausal antara keduanya. Jika Anda ingin memperbaiki tentara kaisar, bahan pada tingkat kaisar ilahi sangat diperlukan. Namun, tidak mungkin untuk menumbuhkan tentara kaisar hanya dengan tulang ajaib kaisar ilahi dan kaisar. Prajurit kekaisaran, rumah harta karun tuan. Aku khawatir ada beberapa potong. Sebagai murid sejati, Tu Tianshu dan Jin Rui tahu beberapa hal. Beberapa tentara kekaisaran mungkin adalah hadiah yang ditinggalkan guru untuk mengirim divisi. Namun, hanya butuh 3 tahun bagi guru yang lebih muda untuk mempelajari prajurit kaisar sendiri. Rubah Tu Tianshu hanya bisa gemetaran, dan dia terkejut melihat bahwa dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap dari hati ke mata telanjang. Dengan kata lain, hanya ada 3 dalam 10 tahun terakhir. Pertama, Tujiner lahir. Yang kedua adalah mengawasi saudara perempuan kedua pergi untuk pelatihan. Yang ketiga adalah bahwa adik perempuan itu berusia 13 tahun. Namun, Qin Yichen telah berada di sini selama 3 tahun. Tetapi dia terkejut untuk kedua kalinya. Prajurit kekaisaran. Belum lagi sedikit pun kekuatan dari para prajurit kaisar. Itu bisa membuat dewa-dewa seperti semut. Tuan muda sedang menempa tentara kaisar tanpa bantuan orang lain di alam iblis. Foret memasuki Tao. Pedang memasuki Tao. Dan kedua pedang bekerja bersama untuk menumbuhkan prajurit kekaisaran. Meskipun prajurit kaisar ini belum benar-benar keluar, 2 langkah paling sulit dan berbahaya dalam proses pemurnian telah diselesaikan oleh Qin Yichen. Untuk mengatakan bahwa proses penempaan selanjutnya akan gagal karena kecerobohan. Setidaknya beberapa saudara, dan bahkan Litu adalah orang yang tidak percaya, bahkan lebih tidak mau melihat. Suara palu-palu tidak ada habisnya, dan itu tetap ada di Litu Demon Court selama 3 hari. Dalam 3 hari ini, meskipun api Litu dapat memotong garis pandang, itu tidak dapat memotong suara pemurnian. Dan suara ini bergema ke atas dan ke bawah pengadilan iblis. Sehingga ketika orang kuat klan iblis yang semula berhenti untuk menonton, memanjakan diri di dalamnya, tiba-tiba dia mendapati bahwa dia secara tidak sadar tampaknya memahami pencapaian beberapa penyuling. Meskipun itu jauh lebih sedikit daripada ritual pemurnian saudara Si, itu dapat didengar dan didengar bahwa ini adalah kesempatan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk bertemu pengadilan Litu Demon. Banyak orang kuat klan iblis tidak hanya menyadari penyuling, tetapi juga dapat belajar lebih banyak tentang berbagai penyuling melalui penyuling, sehingga dapat meningkatkan kekuatan mereka. Di antara mereka, pisau adalah yang terburuk. Ada banyak perbaikan pedang di dunia, dan begitu pula pengadilan Litu Demon. Saat pahat jatuh, perlahan-lahan berubah menjadi palu, dan bahkan ketika suara konfrontasi 2 pisau jatuh ke telinga mereka, itu berubah menjadi pisau. Pedang di hatimu berbeda, tapi yang membuatnya gembira adalah ini pedang yang paling cocok untuk mereka. Dalam 3 hari ini, Tusan penuh dengan pepohonan,
dan aku melihat mereka duduk bersila. Semua menghadap ke tebing tempat piringan api tertanam. Murid iblis semua senang dan bahkan berterima kasih. Anda tahu, mereka bukan murid sejati. Meskipun Li Tuzi mengajarkan keterampilan yang sangat penting, di waktu lain ia mengajar Tu Jiner dan murid sejati lainnya. Mereka semua dapat mendengarkan. Bahkan Li Tu biasanya menghabiskan waktu mengajar murid-murid ini. Namun, pisau guru Li tidak memasuki. Bahkan jika Tuan Li sangat berbakat, dia dapat menggunakan jalan api untuk menyimpulkan cara berbagai senjata, tetapi menempa alat. Tuan Li, dia benar-benar tidak memasuki Tao. Pada akhirnya, bahkan Li Tu duduk bersila, telinga rubah bergoyang, telinga samping mendengarkan, dan merasakan dengan hati Tao. Api ekor rubah berkibar dengan suara palu. Selama 3 hari ini, sementara Qin Yichen sedang memadamkan pedangnya, dia masih menaruh harta karun surgawi dan duniawi dari waktu ke waktu. Itulah harta yang dia bawa keluar dari Qian Haoge. Sampai matahari terbenam pada hari ketiga, cahaya pedang telah berubah menjadi bilah, sempit dan panjang, dan bilah itu padat. Sepertinya di bawah 3 hari kerja keras ini, aku tidak berani menolak lagi. Qin Yichen memandang matahari terbenam yang telah jatuh dari tebing, dan kemudian menatap cahaya bulan yang kabur, dan segera sangat gembira. Momennya adalah pertengahan musim panas, ketika siang dan malam berganti, itu juga waktu matahari dan bulan. Memikirkan hal ini, Qin Yichen menggaruk ujung jarinya, dan darah Dewa Merah Emas jatuh, dan telapak tangannya, cahaya bulan yang awalnya bodoh, bahkan lebih cerah dan cerah. Ning. Akhir dari penempaan adalah kondensasi. Pengrajin biasa akan menggunakan api ajaib untuk merebus air ajaib yang dimurnikan, sementara Qin Yichen adalah inti dari bulan. Dalam sekejap, air terjun jatuh, posisi tebing belum berubah, dan posisi Yue Hua turun secara alami sama dengan posisi matahari jatuh 3 hari lalu. Aku melihat Yue Hua yang dingin dan cerah menetes ke bawah, begitu memikat, tenang dan menyenangkan, dan kematian Yue Hua, dan matahari yang belum padam di kubah langit, benar-benar meledak menjadi cahaya yang cemerlang. Minghui seperti gemericik, yang mencerminkan setiap orang kuat klan iblis di bawah pohon tusan, sehingga 3 hari jiwa-jiwa mereka yang memabukkan dan berbau nampaknya menyublim dan menghibur. Yue Hua menggiring bola ke bawah dan dipegang secara tidak langsung oleh Qin Yichen dengan telapak tangannya. Kemudian, di bawah bimbingan lembutnya, cahaya bulan jatuh seperti bunga di atas pisau. Pada saat pisau leleh, matahari bersinar, dan ketika pisau itu padam, bulan bersinar. Adegan ini membuat Tu Jiner dan bahkan istana peril itu terasa indah sampai ke tingkat